Guys, kalau misalnya lo semua salah satu orang yang termasuk ngeluh soal Vivo V30 Pro kemarin, entah itu mungkin karena masih pakai MediaTek, chipsetnya jadul, atau mungkin harganya kemahalan, slow banget brother, karena di video kali ini gue bakal rekomendasiin versi yang regulernya, yaitu Vivo V30. Ini yang pakai chipset Snapdragon 7 Gen 3 pertama di Indonesia, kemudian RAM-nya gede 12GB, internal storage-nya 512GB guys. Kalau lu lihat secara desain, ini masih sama-sama mewah, kemampuan kameranya pun nggak kalah sama versi yang Pro-nya. Gitu brother, cuman ini dibanderol dengan harga yang lebih terjangkau. Gak usah lama-lama, langsung kalian simak video full reviewnya bro. Pertama-tama kita mulai dari desainnya dulu nih guys. Yang mana kalau misalkan lo lihat ya, desain dari Vivo V30 ini sangat banget mirip, bahkan cenderung identik sama Vivo V30 Pro. Dimensi dan tingkat ketipisannya pun sama-sama 164,36 x 75,1 x 7,45 mm. Namun nih ya, bobotnya justru lebih ringan, yaitu 186 gram aja. Nah, karena desain dan ketipisannya juga sama guys, Vivo V30 ini juga tetap jadi smartphone dengan baterai 5000 mAh tertipis di dunia loh guys. Dan usut punya usut nih ya, berdasarkan info E1 dari Vivo-nya langsung nih, rahasianya tuh ternyata ada di teknologi Blue Volt baterai. Yang gampangnya nih ya, katanya tuh baterainya kayak dilipat gitu loh guys. Jadi walaupun kapasitas baterainya tuh gede ya, tapi desainnya tuh bisa tetap dibikin tipis bro. Tapi kalau misalkan lu jeli nih ya, yang paling membedakan dari Vivo V30 sama Vivo V30 Pro adalah modul kameranya guys. Karena kali ini Vivo tuh cuma menyematkan dua lensa kamera beresolusi 50MP tanpa logo Zeiss. Sisanya, ya ini sama persis lah bro. Di bagian atas ada tulisan Professional Portrait yang sejajar dengan lubang mikrofon. Di bagian kanan ada tombol volume dan juga power. Terus di bagian bawah ada satu grill speaker, kemudian port USB Type-C 2.0, dan ada satu mikrofon lagi. Dan terakhir nih ada slot SIM tray ya, yang cuma bisa nampung 2 SIM card aja tanpa adanya slot microSD tambahan. Nah, sementara di bagian kiri handphonenya ini kosong guys, nggak ada apa-apa. Paling sih poin perbedaannya terakhir ada di pilihan warna yang disediakan aja nih guys. Kalau Vivo V30 Pro kemarin cuma dikasih 2 pilihan warna, yaitu hijau khatulistiwa dan juga hitam vulkanik. Nah, di Vivo V30 lu dikasih satu pilihan warna lain, yaitu putih puspa. Yang jujur ini menurut gue sih warnanya cantik banget ya guys. Tapi sayang nih, di sini gue malah nggak dapet warna yang putihnya. Selain lu bisa dapetin desain mewah Vivo V30 Pro dengan harga yang lebih hemat nih ya, Vivo juga ngasih kualitas layar yang sama persis kok dengan Vivo V30 Pro di Vivo V30 ini. Ukuran layarnya 6,78 inci ya sama, kemudian panelnya pun AMOLED yang punya fitur fingerprint under display, resolusinya 1.5K 2800 x 1260 pixel dengan refresh rate maksimal di angka 120Hz. Plus ada fitur SGS Eye Protection-nya juga nih, yang bisa bikin mata tuh tetap nyaman gitu bro, dan aman pas pakai handphone ini dalam durasi yang lama gitu. Nah, dengan spesifikasi kayak gini guys, gue rasa lu udah nggak bisa komplain lagi sih. Apalagi peak brightness-nya ini juga sama-sama di angka 2800 nits. Mau lu siang-siang di tengah lapangan, kemudian ngereng nge-push gitu ya brother, ini juga masih aman banget kok. Tapi lo harus hati-hati ya kalau misalnya tiba-tiba hujan nih. Karena Vivo V30 ini juga sama kayak Vivo V30 Pro, yaitu cuma punya perlindungan IP54 rating aja. Intinya sih selama cuma kena cipratan air gitu ya guys, nggak masalah sama sekali, aman. Tapi kalau misalkan lu pakai sambil main terus hujan-hujanan gitu brother, ini yang kagak bisa juga gitu. Lagi gue rasa nggak mungkin kan lu main handphone sambil hujan-hujanan gitu guys, sambil geledek lu yang ada. Sedikit catatan ya guys, supaya lu bisa nikmatin layarnya di resolusi maksimal ya, pastiin dulu di menu settingnya kalau misalkan resolusi layarnya tuh beneran di set ke 1.5K. Tapi kalau misalkan emang lebih milih buat lebih hemat baterai, lo bisa banget sih pilih yang Full HD aja nih bro. Terus refresh rate-nya bisa lo atur juga nih ya, mau di lock di angka 120Hz atau pakai smart switch biar lebih hemat daya. Dan lo juga bisa atur screen color-nya, mau karakternya tuh kayak gimana guys. Jadi selain lo udah dapat kualitas layar yang cakep, lo juga bahkan bisa atur karakter sesuai dengan preferensi lo masing-masing nih. Oh ya guys, di bagian atas layarnya juga ada satu lubang punch hole ya, buat mengakomodir kamera depan ataupun kamera selfie, yang punya resolusi 50MP autofocus. BTW kualitas foto yang dihasilkan sama lensa kamera Vivo V30 ini agak sedikit ngagetin gue sih guys jujur. Karena kalau kita lihat dari hasil fotonya, ini hampir sama bagusnya sama kualitas dari Vivo V30 Pro. Perbedaannya bahkan menurut gue ini tipis banget loh. Mungkin ini alasan kenapa Vivo tuh mutusin buat pakai chipset Snapdragon 7 Gen 3 ya, yang mungkin punya kemampuan image processing yang lebih baik nih dari Dimensity 8200. Ya karena lo tau sendiri kan, kalau Vivo V30 yang reguler ini memang tidak disupport sama Zeiss. Jadi gue rasa memang butuh sebuah chipset yang secara sisi image processing nih lebih oke gitu guys, supaya bisa ngasilin kualitas foto yang juga lebih bagus gitu bro.
Cuma ya karena lensa telenya di Vivo V30 ini nggak ada guys, jadi untuk kebutuhan zoom 2 kali, kualitas fotonya tuh nggak bakal sebagus Vivo V30 Pro yang kemarin. Kemudian Vivo V30 ini pakai lensa utama 50 megapiksel ya, dan lensa 50 megapiksel super wide angle 119 derajat yang bisa nampung sampai 30 orang nih dalam sekali foto, persis kayak Vivo V30 Pro kemarin. FYI juga nih, kalau lensa utamanya ini punya fitur eksklusif ya brother, yaitu VCS True Color yang terinspirasi nih dari mata manusia. Jadi intinya sih bisa ngasilin foto yang karakter warnanya tuh hampir sama kayak apa yang kita lihat secara langsung nih bro. Sementara buat kamera lensa depannya, dia tuh punya resolusi yang sama, yaitu 50 megapiksel wide angle, yang meskipun cakupannya nggak seluas lensa super wide angle guys di kamera belakang, tapi fitur ini tuh udah ngebantu banget kok buat cakupan foto selfie yang lebih luas gitu. Hasil videonya pun gue bisa bilang hampir sama bagusnya ya guys, cuman lagi dan lagi nih pasti ada aja yang dikorbanin, yaitu kemampuan perekaman 4K di Vivo V30 ini cuman mentok di angka 30 fps aja. Jelas beda di Vivo V30 Pro kemarin yang bisa sampai 60 fps di kamera depan dan juga belakangnya nih guys. Tapi kalau misalkan lu kadang lebih suka ambil footage video di 60 fps ya, lu masih bisa banget kok ambil aja nih di resolusi 1080-nya. Nah, karena fitur All New Aura Light Portrait di Vivo V30 ini juga sama persis ya kayak di Vivo V30 Pro, jadi untuk pengambilan foto malamnya, kalau misalkan emang butuh bantuan cahaya ekstra, ini udah cakep banget kok. Karena cahaya yang dikasih itu lebih smooth ya guys, jadi objek yang kita foto juga kelihatan lebih natural gitu, nggak kayak pakai lampu flash biasa. Fitur All New Aura Light Portrait-nya juga udah makin pinter gitu kalau dibandingin sama Aura Light Portrait di Vivo V29 5G yang sebelumnya. Gampangnya nih ya, di All New Aura Light Portrait yang sekarang, kalau makin dekat sama objek, lampu Aura Light Portrait itu bakal makin redup. Dan kalau jaraknya lu makin jauh, bakal makin terang nih guys. Jadi mau gimana pun kondisinya nih ya, insya Allah jaminan hasilnya tuh bakal tetap maksimal kok. Terus terkait fitur lainnya nih ya, di Vivo V30 ini juga sama persis kayak Vivo V30 Pro. Mulai dari bisa ngerekam video pakai lensa super wide angle, atau sambil ngezoom sampai maksimal 2 kali, bisa ngambil video bokeh, sampai video ala-ala vlog gitu juga ada guys, pakai fitur Vlog Movie Creator. Kalau kita lihat-lihat pun ini fitur kamera lainnya juga sama ya. Kayak misalkan ada high resolution, kemudian panorama, ada ultra HD dokumen, video slow-mo sampai time lapse, kemudian ada mode pro sampai buat foto bulan sama bintang, ini juga masih ada guys. Nah, karena jadi smartphone pertama yang pakai chipset Snapdragon 7 Gen 3 pertama di Indonesia nih guys, jujur gue sangat tertarik banget buat nyobain performanya kayak gimana. Karena chipset terbaru ini dikombinasiin sama dua pilihan RAM, yaitu 8 plus 8 GB extended RAM dengan storage 256 GB dan RAM 12 GB plus 12 GB extended RAM dengan storage 512 GB. Nah, untuk skor Antutunya nih ya, di versi 9 gue ngetes si Vivo V30 ini guys, dia tuh bisa ngasilin skor di angka 646 ribuan poin. Sementara di Antutu versi 10 bisa tembus di angka 819 ribu poin lebih bro. Ya gue nggak tahu sih ya, mungkin masih ada di antara lo semua yang masih aja bilang mending ini mending itu, padahal Vivo nih udah oke banget loh guys ngasih chipset Snapdragon terbaru. Jarang-jarang nih Vivo kayak gini. Terus buat performa gamingnya dia, di sini gue sengaja tetap mainin 3 game yang sama kayak di Vivo V30 Pro sebelumnya, yaitu gue main Mobile Legends, PUBG Mobile, dan juga Genshin Impact. Pas gue main Mobile Legends ya, Vivo V30 ini bisa dimainin di settingan high frame rate super dan grafisnya ini di ultra. Hasilnya guys, pas gue mainin tuh gue bisa dapetin di kisaran 87 sampai 89 fps. Intinya sih masih aman banget nih guys. Pindah ke PUBG Mobile nih guys, settingan yang bisa kita pilih antara smooth extreme ya, ataupun ultra HD ultra, dan hasilnya pun ini nggak mengecewakan sama sekali bro. Masih aman lah, di kisaran 57 sampai 60 fps guys. Terakhir buat game yang paling berat nih, yaitu Genshin Impact. Hasilnya sih secara mengejutkan ini masih bisa dimainin dengan baik ya guys, pas gue coba. Padahal di sini gue tuh main di settingan 60 fps aja loh guys. Entah ini memang faktor chipset Snapdragon 7 Gen 3 yang ternyata nggak mengecewakan gitu ya sama sekali, atau karena fitur game mode-nya aja nih yang gue set di boost buat bantu performa gamingnya. Selain itu untungnya nih ya, teknologi ultra large smart cooling systemnya ini juga masih dikasih di handphone ini. Karena menurut gue lumayan banget nih buat ngebantu distribusi panas supaya merata gitu. Jadi bisa main game dengan durasi yang lebih lama tanpa lo harus keganggu nih sama panas dari body handphonenya. Terus kalau soal performa baterainya nih ya, karena ini yang paling tumplek-blek banget kayak Vivo V30 Pro dengan kapasitas baterai 5000 mAh plus charger 80 watt, jadi pengalaman gue tuh pas make sih ya sama-sama aja gitu. Baik dari konsumsi baterai sampai kecepatan chargingnya. Dan masih sama juga nih kayak Vivo V30 Pro yang sebelumnya, kalau di Vivo V30 ini juga punya fitur 4 tahun proteksi baterai yang ngejamin nih kesehatan baterainya nggak bakalan turun di bawah 80% guys selama 4 tahun masa pemakaian.
Terus fitur 24 Dimension Security Protection juga masih ada ya di Sokin. Intinya sih teknologi pengecasan itu cepat, tapi tetap dijamin aman bro. Sensornya juga lengkap ya guys, dan yang jelas udah ada fitur NFC multifunctionnya yang bisa lu pakai nih bukan cuma sekedar buat top up saldo elektronik, tapi bisa dipakai buat duplikasi akses cardnya juga bro. Terkait harganya nih ya, dengan segala macam kelebihan yang udah gue jelasin tadi brother, yang jelas Vivo V30 ini dibanderol dengan harga yang jauh lebih murah ketimbang sama Vivo V30 Pro yang kemarin. Untuk versi yang 8 per 256GB ini dibanderol dengan harga Rp5.999.000. Dan versi yang 12 per 512GB ini di angka Rp6.999.000 guys. Lumayan kan ya, lu bisa hemat sampai 3 juta tuh. Tapi bisa dapetin performa yang hampir mirip kayak versi yang Pro-nya. Jadi kesimpulannya sih udah bener banget ya guys, si Vivo V30 ini dirilis sama pihak Vivo sebagai pilihan gitu, atau secondary option harga yang lebih terjangkau dari versi yang Vivo V30 Pro. Kenapa gue bilang kayak gitu guys? Karena kita bisa dapetin desain yang sama-sama mewah ya. Kualitas kameranya juga hampir sama-sama bagus nih guys. Hingga performa gaming yang juga sama sekali nggak mengecewakan menurut gue. Skor Antutunya selisihnya cuma 100.000 loh guys. Jadi wajar banget kalau performanya tuh mirip-mirip. So bagaimana guys menurut pendapat kalian? Dengan harga yang lebih murah 3 juta, apakah lo lebih tertarik untuk menakis Vivo V30 atau malah tetap lebih pengen ngetakis yang Vivo V30 Pro? Langsung aja tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan buat lo semua nih yang pengen ngetakis kedua produk, baik itu V30 ataupun V30 Pro, link pembeliannya bakal gua taruh di kolom description bro. Weo pamit. Assalamualaikum.